Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata ujian atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini ditugaskan setiap mahasiswa memilih 3 buah mesin abstrak dari 4 pilihan jenis mesin. Di sini saya akan memilih finite automata, regular expression, dan grammar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu finite automata. Finite automata yaitu model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Finite state automata memiliki state berhingga dan banyaknya dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Finite state automata merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingat terbatas dan hanya mengingat state terkini. Kemudian, finite state automata dinyalakan oleh matuval, yaitu key sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, delta sebagai fungsi transisi, dan S sebagai state awal, dan F sebagai state akhir. Langsung saja kita ke mesin untuk membuat finite automata. Di sini menggunakan JFlab. Dan di sini saya telah membuat soal finite state automata. Di sini state awalnya yaitu bukan state awal. Himpunan state-nya itu A, B, C, dan E. Langsung saja kita mulai. Nama untuk A, ini untuk B, ini untuk C, ini untuk D, ini untuk E. Kemudian kita berubah, klik kanan, set name menjadi A. Oke. Ini juga menjadi B. Oke. Kemudian ini menjadi C. Kemudian ini menjadi D. Dan ini menjadi E. Kemudian sigma itu himpunan simbol input. Jadi inputnya itu berupa 0 dan 1. Kemudian state awalnya adalah S, itu adalah state awal. Dan state awalnya ini adalah A. Kemudian ini untuk state awal yaitu A. Initiate ya, di bahasa mesinnya initiate. Dan F itu sebagai state akhir yaitu E. Kita ubah ini menjadi final. Nah, ini sudah menjadi state akhir. Kemudian di sini telah ada tabel transisi yaitu A menginputkan 0 ke B. Sebenarnya gitu. Ini A menginputkan 0 ke B, 0. Dan A menginputkan 1 ke C. 1. Dan B menginputkan 0 ke E. B menginputkan 1 juga ke E. Kemudian dan C menginputkan 0 ke A dan C. Ke A 0 dan C 0. Dan C menginputkan 1 ke E. Dan D menginputkan 0 ke E. Dan D menginputkan 1 ke A. Kemudian E menginputkan 0 ke E.
Dan kemudian E menginputkan 1 ke D. Kemudian untuk menguji coba mesinnya, kita harus ke ini input, yaitu kemudian multiperan. Kemudian coba inputkan. Saya akan menginputkan salah satu inputannya. 00 100. Kemudian 101 101 111 110. Kemudian untuk mengecek apakah dia diterima atau dicek atau diterima oleh Finit, ya kemudian kita run input ini. Nah, saya akan menjelaskan kenapa ini accept dan ini reject. Yang pertama, yang 100. Nah, pertama, 1 ini dari A menginputkan ke C. Kemudian 0 ini menginputkan C ke C lagi. Dan 0 lagi menginput C ke 0 lagi. Jadi berputar. Kemudian 1 dari C menginputkan 1 ke E. Dan E menginputkan 0. Kemudian menginputkan 0. Nah, karena sudah mencapai state akhir, maka inputan ini diterima. Dan ini 1 ke A ke C. 1 itu A menginputkan ke C. Kemudian 0 ini C menginputkan ke C. Dan kemudian 1 ini C menginputkan ke E. Kemudian C dan C menginputkan 1 ke 0. Dan E menginputkan 1 ke D. Dan D menginputkan 0 ke E. Jadi sudah mencapai state akhir. Dan ini dan 111 ini kenapa tidak bisa? Karena pada state A menginputkan 1 sudah tidak ada lagi. Karena A menginputkan 1 ke C. C menginputkan 1 ke E. Kemudian E menginputkan 1 lagi ke D. Dan D menginputkan 1 lagi ke A. Jadi dia malah berputar kembali ke state awal. Jadi syarat diterima itu adalah menuju state akhir, bukan state awal. Dan ini juga. Dan yang terakhir 1 A menginputkan 1 ke C. C menginputkan 1 ke E. E menginputkan 0 dan 1. E menginputkan 1 ke D. Kemudian D menginputkan 1 ke A. Kemudian A menginputkan 0 ke B. Karena B ini bukan state akhir. Kalau B ini dirubah menjadi state akhir, maka ini mungkin bisa mungkin inputan ini mungkin bisa diterima oleh finite state automata. Kita coba contohin mulai dari 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Input. Nah, eject. Nah, inputan ini yaitu A menginputkan 0 ke B dan A menginputkan 0, B menginput 0 ke E, kemudian E menginputkan 1 ke D, D menginputkan 1 ke A, kemudian A menginputkan 0 ke B lagi,
dan B menginputkan 0 ke E, dan E kemudian menginputkan lagi, dan E kemudian menuju D, dan tidak diterima karena D bukan state akhir. Selanjutnya adalah regular expression. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regular expression. Regular expression merupakan sebuah bahasa yang dinyatakan reguler jika finite terdapat dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata atau VSA yang dapat menerimanya. Ekspresi reguler biasanya disebut ER, memungkinkan mendefinisikan bahasa-bahasa. Regular expression juga memiliki notasinya, yaitu notasi simbol, yaitu sebagai berikut. Simbol bintang, yaitu untuk mendeskripsikan bahwa bisa tidak muncul dan juga bisa muncul berhingga-hingga kali. Dan untuk plus, meminimalkan muncul satu kali. Dan untuk himpunan atau plus di sini ini plus kecil dan plus ini plus besar, yaitu union, dan ini konkatensi. Ya, setelah itu langsung saja kita menuju ini mesin regular expression. Kita klik. Sini saya telah menyediakan soal, jadi kita inputkan saja A bintang C plus B bintang. Nah, kemudian kita convert menjadi NFA. NFA itu non-deterministic finite state. Jadi finite state automata itu terdiri dari dua, yaitu deterministic dan non-deterministic. Pada deterministic itu, jika suatu state diberikan inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Dan sedangkan pada non-deterministic finite automata, jika suatu state diberikan inputan, maka mungkin saja bisa menuju beberapa state berikutnya. Jadi nanti saya akan jelaskan di mesin ini perbedaan antara deterministic dan non-deterministic. Kemudian kita klik do all dan kita rapihkan. Setelah itu kemudian kita ekspor. Nah, ini sudah menjadi finite state automata ya. Dan kita ubah lagi. Perbedaan deterministik dan non-deterministik itu seperti ini. Nah, ini adalah non-deterministik karena state ini bisa menginputkan dua inputan yang sama kepada state yang berbeda. Sedangkan non-deterministik itu setiap state itu menginputkan satu pada state berikutnya. Seperti itu. Nah, ini deterministik. Jadi, kenapa regular expression termasuk NFA? Karena
ini. Nah, ini. Karena inputannya bisa ke dua step yang berbeda. Walaupun tujuannya sama ya. Menuju kita. Terus kemudian kita coba mesin ini dengan cara motif peran. Clear. Ya. Sini inputannya itu A, C, dan B. Jadi selain itu tidak bisa. Jadi kita inputkan A, C. A, B, A, C, B. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini lambda itu sebagai syarat. Jadi dengan adanya lambda ini, inputan itu tidak memerlukan apa sebutnya, inputannya itu tanpa syarat. Jadi tanpa inputan A gitu, atau inputan lainnya. Jadi A, jadi key 0 ini langsung menuju key 2, langsung key 6, dan ini A, key 7, kemudian kembali lagi ke sini untuk mengambil A ini. A-nya berulang sebanyak 3 kali, dan kemudian setelah A-nya sudah 3 kali, berarti key 3 menuju C. Nah, C, kemudian nah, C ini adalah akhir, kemudian menuju key 1, yaitu sebagai final state. Dan input yang kedua yaitu ABB, yaitu A itu ya A seperti biasa, kemudian setelah itu key 3 menuju key 4, key 4 ini menuju key 10 dan menuju B, kemudian berulang kali sampai 3 kali, kemudian setelah ini B terakhir yaitu menuju key 11, kemudian key 5 dan key kemudian final state yaitu key 1. Dan A, C, B ini mengapa reject? Karena C di sini tidak, A di sini, lebih tepatnya C ini tidak bisa menuju B karena tidak ada inputan yang menuju ke inputan B atau ke inputan menuju B. Misalkan jika ada inputan menuju ini antara key 5 menuju key 11, nah itu kemungkinan baru di accept sama dia. Karena ini tidak ada kemungkinan, pasti tidak bisa menuju B karena tidak ada inputan menuju B. Itu. Materi selanjutnya yaitu grammar. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang grammar. Itu grammar dalam pembicaraan adalah anggota alfabet dinamakan simbol, terminal, atau token. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Hingga di sini bukan sampai simbol-simbol, tapi hingga simbol-simbol terminal. Deretan hingga simbol-simbol terminal. Dan bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Anggota bahasa bisa tak hingga kalimat. Jadi bisa tak terhingga kalimat sini yaitu deretan ini ya, simbol-simbol terminal. Simbol-simbol terminal ini ada dua, yaitu simbol terminal dan simbol non terminal.
simbol terminal biasanya alfabetnya huruf kecil. Dan sedangkan simbol non-terminal itu alfabetnya adalah huruf besar. Dan grammar didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple, yaitu VT, VN, VS, dan VK. Di sini VT itu sebagai himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. Dan VN ini himpunan simbol-simbol non-terminal. Dan S ini sebagai simbol awal atau simbol start. Dan key ini adalah himpunan produksi. Langsung saja kita ke mesin grammar ini di JPlug. Grammar di JPlug ini. Tuh, tampilannya akan seperti ini. Yaitu, dan di sini saya telah membuat soal grammar begini. Itu S jawabannya. Nah, kita X besar jangan lupa. X besar juga jangan lupa. Y jangan lupa. Y dengan Z. Dengan produksi S ini yaitu X besar Z Y, kemudian Z X Y YX, kemudian X ini memproduksi YZ, kemudian X Y ini memiliki X Y Z besar, dan Y ini memiliki X Z kecil, dan Z ini memproduksi X Y Z. Di sini saya akan menginputkan dengan menggunakan multiple brute force. Kenapa menggunakan multiple brute force? Karena ini mirip sekali dengan finite state automata inputannya. Jadi seperti ini. Kita menginputkan itu pertama set X Y Z. Udah kan Y ini. X Y Z X Y Z, kemudian X ini memproduksi Y Z, kemudian Y memproduksi X Z. Ya, kemudian yang kedua itu Y Z X Z, dan yang terakhir nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini S itu memproduksi X, Z, dan Y. Dan X ini mempunyai dua produksi, yaitu X, Z, YX, dan X, YZ. Memproduksi YZ. Nah, di sini karena awalnya huruf Z, maka X ini yang memproduksi Z yaitu adalah yang benar. Jadi Z memproduksi X memproduksi Z, Y besar, dan X besar. Dan kemudian Y ini dan YX ini pasti memproduksi. Kemudian kita lihat Z setelah Z itu X dan Y. Apakah Y manakah yang menghasilkan huruf X? Nah, Y di sini menghasilkan huruf X. Dua-duanya menghasilkan huruf X. Dan kita lihat lagi huruf ketiganya yaitu Y. Nah, kita lihat lagi Y mana yang menghasilkan X dan Y.
karena X pertama menghasilkan XY, kita ambil yang ini. Dan kemudian Z ini akan memproduksi ini XYZ. Nah, jadi sebenarnya XYZ, XZYX, kemudian Z ini XYZ. Jadi ZYX, XYZ. Nah, sini sudah selesai. Kemudian YZ ini yaitu dari X ini. Nah, X ini pasti memproduksi YZ, pasti memproduksi. Kemudian Z dari sini, kemudian Y, X, YZ. Karena X, YZ belakang, XZ belakangnya. Berarti dia diterima. Karena semua produksi itu ada di dalam ini. Kemudian yang kedua itu YZ. Nah, ingat lagi, star itu X, Z, Y. X mana yang menghasilkan Y di awal. Nah, karena X yang menghasilkan yang awal itu Y, awalan Y yaitu yang ini, maka X ini adalah yang benar. Dan X, Z, dan Z, Y, X, Z. Nah, kita lihat lagi. Y ini kan memproduksi dua, yaitu XYZ besar dan XZ. Nah, karena ini XZ kecil, nah berarti Y yang kedua adalah penghasil dari XZ ini, yaitu berarti diterima karena ada semua di grammar ini. Kemudian X, Y, Z, Y, X. Nah, kita lihat lagi. Produksi awalnya itu X itu menghasilkan ini, yang menghasilkan Z itu ini. Kemudian X. Sini Y karena sini ada Y mana yang memproduksi X, Y, X, yaitu dua-duanya memproduksi X. Dan kemudian kita lihat lagi selanjutnya, manakah yang menghasilkan Y? Berarti X, Y yang pertama. Nah, kemudian Z. Kemudian Z itu menghasilkan X, Y, Z. Nah, karena di sini Y, Z, Y, karena Y itu, Z itu tidak ada, maksudnya tidak ada X ini, maka ditolak, string ini ditolak. Karena Z ini menghasilkan X, Y, Z. Karena di sini tidak ada X-nya. Ya, ditolak. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya Rifki Pujianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.